guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, sia-sia aja. Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 diantaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Deborah di BSI Radio. Hari ini ada 5 berita, diantaranya datang dari berita politik, berita ekonomi, berita olahraga, dan berita kesehatan dan berita lainnya. Tapi sebelum masuk ke beritanya, aku mau puterin satu lagu untuk kalian semua. Dari Mahendra, Pura-Pura Lupa, so stay tune. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa.
biar aku yang pura-pura lupa. Berita pertama datang dari dunia politik, yaitu tentang Bintang Emon diserang. Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay meminta pemerintah turun tangan menertibkan buzzer setelah komika Bintang Emon diduga diserang karena mengunggah video kritik persidangan kasus Novel Baswedan. Saleh menyampaikan tidak boleh ada seorang pun yang mendapat ancaman karena menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ya kita berharap pemerintah kan punya aparat di Kominfo. Kalau ada yang bentuknya mengarah kepada bully dan juga mengarah fitnah segala macam ya saya kira boleh-boleh saja diperiksa ditelusuri. Saleh mengingatkan Indonesia telah sepakat menganut demokrasi sebagai sistem politik. Seharusnya segenap aparat dan pejabat pemerintah ikut berkomitmen menegakkan demokrasi. Salah satu ciri demokrasi, kata dia, adalah kebebasan berpendapat warga negara untuk mengkritik pengambilan kebijakan. Saleh berharap pemerintah bisa menjamin hak tersebut. Pemerintah adalah bagian dari pengambilan kebijakan atau pelaksana dari kebijakan itu sendiri, maka harus bersedia untuk dikritik. Selama dikritik itu bertanggung jawab, bukan dalam bentuk fitnah. Pemerintah mempertaruhkan nama baik dan trust atau kepercayaan masyarakat jika tidak menganggap besar masalah ini. Berita selanjutnya datang dari dunia ekonomi, yaitu tentang merasa tidak adil akhirnya pedagang nekat beroperasi penuh. Para pedagang di Pasar Raya Cilengsi, Kabupaten Bogor, nekat beroperasi penuh 24 jam. Meskipun pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan aturan buka tutup dari pukul 4 sampai 1 waktu Indonesia Barat. Para pedagang di pasar tersebut merasa tidak diperlakukan tidak adil. Maka pemilik ruko dan pedagang kaki lima atau PKL di sepanjang jalan hingga perempatan flyover Cilengsi membuka tokonya 24 jam. Kalau untuk jualan sayur dan daging mereka bisa pagi, tapi yang jual lainnya nggak ada yang beli. Sekarang kalau mau buka jangan cuma sebagian, semua harus buka biar adil. Sementara itu, Humas UPT Pasar Raya Cilengsi PD Dasar Tohaga Kabupaten Bogor, Ujang Rahmadi mengakui dampak pemberitaan pasar menjadi klaster baru wabah corona memukul habis pedagang pasar hingga sepi pengunjung. Banyak data yang tidak akurat di sini. Saya tahu satu persatu siapa yang jadi pedagangnya. Setelah dites lagi di rumah sakit Mary, ternyata tidak positif corona. Jadi kasihan mereka dikucilkan, gak ada pembeli di pasar, larinya ke tos serba sama PKL di flyover. Untuk diketahui berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor, ada tambahan 22 warga positif COVID-19 per 7 Juni lalu. Adapun 7 diantaranya adalah warga Cilengsi dari klaster pasar tersebut, sedangkan jumlah pasien positif di Kabupaten Bogor sebanyak 179 orang. Stop buang sampah sembarangan. Mari kita wujudkan lingkungan sekitar kita agar menjadi lingkungan yang bersih dan nyaman dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan budayakan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan karena efeknya sangat besar sekali, seperti terkena penyakit diare, kulit, dan juga banjir. Ayo wujudkan lingkungan bersih dan nyaman mulai sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, balik lagi sama aku di sini dengan berita selanjutnya yang datang dari dunia olahraga, yaitu PSSI pastikan lanjutkan Liga 1 2020 dimulai bulan Oktober.
PSSI pastikan lanjutan Liga 1 2020 dimulai Oktober. PSSI memastikan lanjutan kompetisi Liga Indonesia termasuk Liga 1 2020 hingga 2 jenjang di bawahnya akan dimulai Oktober mendatang. Kompetisi sepak bola di seluruh jenjang terpaksa dihentikan pada 27 Maret 2020 akibat pandemi virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. PSSI beserta stakeholder sepak bola nasional termasuk perwakilan klub, asosiasi pemain dan asosiasi pelatih sudah berdiskusi soal kelanjutan kompetisi. Saya sebagai Ketua Umum PSSI telah mendengarkan masukan AFC, FIFA, dan pemerintah lewat rapat virtual. Dengan berbagai pertimbangan, PSSI mengeluarkan SK terbaru tanggal 27 Juni. Kompetisi Liga 1 hingga Liga 2 dan 3 akan kembali kita gulirkan mulai Oktober. Ketetapan lanjutan kompetisi tertuang dalam surat keputusan SKEP _53-6-6-2020- yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Iriawan menambahkan, terkait hal-hal yang belum termasuk dalam surat keputusan ini tentang pelaksanaan kompetisi tahun 2020 akan diatur kemudian dalam ketentuan terpisah. Meski demikian, dalam penyelenggaraannya, kompetisi sepak bola akan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Dan berita selanjutnya ada berita tentang pariwisata belum dibuka untuk warga luar Jabar. Pariwisata belum dibuka untuk warga luar Jabar. Bandung. Gubernur Jawa Barat Jabar Muhammad Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan pariwisata di wilayah Jabar belum direkomendasikan dibuka untuk warga luar Jabar. Sementara pariwisata Jawa Barat direkomendasikan belum buka dulu untuk orang-orang atau warga dari luar Jawa Barat. Mohon menahan diri dulu, kita sedang fokus membuka ekonomi dan pariwisata ini kepada warga Jawa Barat dulu. Hari ini Kang Emil dan Bupati Kabupaten Bandung Barat A. Umbara meninjau penerapan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru atau OKB beberapa destinasi wisata Lembang. Pembukaan sektor pariwisata harus disertai kedisiplinan berbagai pihak, mulai dari pengelola wisata sampai pengunjung dalam terapkan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. 70% sudah sesuai dengan ekspektasi saya. Ada penjarakan saat antrian orang masuk, kemudian pengecekan suhu tubuh. Mohon hal itu dilaksanakan dengan baik. Pembatasan pengunjung pun sudah diterapkan seperti The Lodge Maribaya misalnya. Mengambil kebijakan 30% dari total kapasitas pengunjung yang boleh berwisata alam di tempatnya. Begitu juga farmhouse, selain membatasi jumlah wisatawan, pengunjung yang dapat berwisata di farmhouse untuk sementara hanya warga Jabar. Itu dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Protokol kesehatan seperti jaga jarak di pintu masuk, pengecekan suhu tubuh, pakai masker, dan cuci tangan sebelum memasuki area wisata sudah diterapkan sejumlah destinasi wisata di Bandung Barat. Kang Emil mengatakan destinasi-destinasi wisata di Lembang juga telah berinovasi, salah satunya menjual tiket via daring. Hal itu dapat menghindari kerumunan. Ini yang harus menjadi sebuah cara baru dalam pariwisata, sehingga tidak ada transaksi pegang uang secara fisik karena sudah dibayar online. Tinggal kita tunjukkan handphone masing-masing, di scan. Ini harus menjadi cara baru. Jempolmu adalah harimaumu, bijaklah bersosial media. Stop hoax dan melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang kamu terima sebelum membagikannya. Sudah bijakkah Anda dalam bersosial media? Berhentilah menebarkan kebencian di sosial media. Mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Jangan gunakan gadget sambil berkendara. Jagalah keselamatan Anda dan orang lain.
Gadget itu bukan segalanya. Jangan terlena olehnya. Stop cyberbullying karena kata-kata dapat menghancurkan mimpi seseorang. Waduh. Helah, gimana besok ya? Buset dah, lu kenapa, Dit? Gini, besok gue mau jalan sama temen gue. Terus? Ya gue gak ada baju, udah sama cucian kotor gue banyak banget lagi. Ya udah sih, gak usah marah-marah. Gue saranin deh, lu laundry di tempat langganan gue. Laundry bukannya mahal ya, udah gitu belum tentu bersih kan? Siapa mahal? Di tempat langganan gue itu udah murah, bersih, wangi lagi. Emang di mana? Itu di Mangkok 2 Laundry. Udah gitu one day service lagi. Jadi seberapa banyak baju yang pengen lu laundry, ya besok juga langsung selesai. Wah, pas banget nih. Pas banget. Besok pagi kan mau gue pakai. Terus? Jadi ya gue laundry situ aja kali ya. Ya udah. Ya udah gue ngambil dulu deh. Tapi tunggu. Sekalian dong, gue nih juga pengen laundry. Biar lo aja yang jalan. Ah, males ah. Gitu dah. Ada di jalannya ya? Ada, ya udah tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau laundry, Mbak? Laundry, Mas. Saya timbang dulu ya. Pelayanan di sini sih bagus. Mudah-mudahan gak nyesel deh nge-laundry di sini. Besok selesai ya, Mas? Makasih ya. Iya. Gak salah nih gue laundry di sini. Bersih, wangi, cepat, murah lagi. Bakalan pede nih ketemu sama doi. Dan berita yang terakhir datang dari dunia hiburan, yaitu meluruskan yang salah kaprah soal perut buncit. Meluruskan yang salah kaprah soal perut buncit. Bicara soal perut buncit tak pernah ada habisnya. Berbagai anggapan tentang perut buncit berseliweran di tengah masyarakat menjadi mitos tersendiri. Berbagai anggapan itu tak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Celakanya, masyarakat sudah kandung mempercayai berbagai anggapan yang salah kaprah tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap anggapan yang salah kaprah itu membuat banyak orang melakukan berbagai macam kesalahan demi mengatasi perut buncit. Padahal menjaga berat badan termasuk salah satunya ukuran lingkar perut yang sangat penting sebagai parameter kesehatan. Faktor genetik tetap ada, tapi apalah itu akan dibiarkan, atau apakah kita mau menjadi lebih baik. Kalau dibiarkan, pola makannya juga dibiarkan sama. Dia akan ngikutin, memiliki perut buncit karena faktor genetik. Kalau kita mau membandingkan antara makan dan tidak makan di malam hari, tentu memungkinkan menjadi gemuk akan muncul saat kita makan. Misal, makan terakhir jam 6 sore, lalu dibiarkan lapar hingga pagi. Itu artinya, perut dibiarkan lapar selama 12 jam. Alih-alih mengurangi resiko perut buncit, kebiasaan menghindari makan malam justru membuat tubuh tetap kalap di pagi hari, atau rasa lapar yang bertahan selama berjam-jam membuat Anda balap mengonsumsi ini dan itu, yang juga bisa meningkatkan resiko perut buncit lebih dari itu. Misal menambahkan bahwa sebenarnya bukan malam yang dilarang dilakukan di malam hari, melainkan ngemil. Kebiasaan ngemil sering kali terjadi dengan tak terkontrol. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadari dini manfaat mengonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas. Pasti. Oke, sampai di sini berita kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. So, tetap stay safe and stay healthy. Dan sampai bertemu di siaran selanjutnya. Bye-bye. Sandarkanlah lamu dan ceritakan
Tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, ya aja.